mau mensupport dan mendukung. Dan hari ini yang mau kita bacakan adalah tentang terjebak di kredit pintar dan rupiah cepat. Ya, ini ada yang saya bacain dan saya pajangin di sebelah. Assalamualaikum Bang Medi, semoga Bang Medi selalu diberi kesehatan. Mohon maaf mengganggu waktunya Bang. Di sini mau minta solusi Bang, saya juga terjerat pinjol. Saya ceritain awal mulai ya Bang. Jadi gini, awalnya saya punya usaha kedai kopi kecil-kecilan. Ketika pandemi melanda, kedai kopi saya semakin hari semakin sepi. Lalu untuk membayar bulanan, wifi, listrik, sewa tempat per bulan itu tidak ada dana. Dari sinilah saya mulai kenal pinjol karena iklannya menarik dan caranya mudah. Jadi saya ajukan awalnya ngajuin pinjaman itu 700.000. Tapi setelah meminjam, keadaan kedai kopi saya semakin terpuruk. Jadi saya ambil lagi di aplikasi Rupiah Cepat. Jadinya gali lubang tutup lubang. Saya gali lubang tutup lubang di dua aplikasi ini sudah cukup lama. Sekarang saya ada tagihan 6 juta di kredit pintar dan 6 juta lagi di Rupiah Cepat. Di Rupiah Cepat itu tenornya cuma 3 bulan dan jadi waktu penagihannya selisih 3 hari. Jadi saya sekarang bingung. Udah mentok saya tadinya. Bukti nyata ya, tidak ada usaha yang menang melawan hal ini ya, apalagi dengan durasi singkat. Awalnya dia ini sebuah keterpurukan ya, keterpurukan dengan segi usaha UMKM dia ya, dia buka kedai kopi dengan bla bla segala macam. Ini kan akibat tidak di-prepare dengan benar gitu ya. Mungkin ada perjalanan dan kesalahan. Biasanya saya ingat banget kalau untuk kelas-kelas kedai kopi, apalagi kita yang ada di kampung atau yang jauh dari perkotaan, kebanyakan dari pengunjung kita itu kan orang sekitar ya. Dan terkadang kita motif nih, modal tipis gitu ya, modal tipis tapi malah banyak ngutang ya, utang 10.000, utang 20.000, sementara modal yang mau kita putarkan cuma 200.000. Jadi ini perlu di-prepare ulang, tapi dengan ya ada sebuah iklan dan menimbulkan sebuah ketertarikan kepada diri Anda untuk memicu adrenalin Anda. Wah, ini solusi banget menurut versi Anda sebelum Anda nyemplung ke dunia itu ya. Ini solusi banget. Anda pengen coba ya, Anda tanpa pikir panjang langsung masuk. Dan akhirnya apa? Gali lubang. Yang Anda pinjam ini 700, pasti Anda bayarnya 1 juta lebih ya. Tapi Anda nggak sadar, Anda terus sampainya mentok gitu loh. Jadi yang seharusnya uang untuk untung dari usaha Anda tadi menjadi untung buat si pinjol ya. Sekarang sudah terjebak di 6 juta rupiah kredit pintar dan rupiah cepat. Terjadi sebuah kementokan dan saya berharap buat yang bertanya di sini, oke, buat yang bertanya, Anda yang merasa bertanya dan email Anda itu kan masih muncul. Kalau memang saat ini tidak mampu, ya saya berharap jangan nih coba-coba lagi minjam di aplikasi lain mananya, ya. Mau di itu ilegal, mau apa, kan sekarang lagi ramenya itu ada SMS masuk nawarin pinjaman, ada WA masuk nawarin pinjaman. Itu hati-hati. Itu adalah jebakan yang dibangun karena pinjol legal dan pinjol ilegal selalu berdiri berdampingan. Ya, kesannya ilegal tidak terlihat, legal selalu muncul, tapi yang ilegal ini selalu nempel kepada legal ya. Kalau enggak, ketika kita minjam di pinjol legal, dari mana ilegal bisa mengetahui nomor kita sehingga masuk juga untuk mempromosikan ya. Berarti ada satu penyimpanan data yang sama, cuman kita tidak bahas itunya, kita bahas ketidakmampuan tadi. Jangan sampai hal ini menjadikan Anda untuk terus menggali di aplikasi lain, karena kesempatan Anda pasti banyak itu. Anda ditawarkan kan pinjaman ini, pinjaman itu, pinjaman ini, dan pinjaman itu. Jangan. Kalau memang saat ini sudah terjebak di dua aplikasi ini, sebesar totalnya 12 juta, tinggal yang Anda pikirkan adalah kayak mana Anda bekerja. Sementara waktu jangan dulu kita terusin kedai kopi Anda bisa dulu untuk bekerja ikut sama orang. Kan masih banyak pekerjaan yang tidak mengandalkan modal ya, cuman mengandalkan tenaga kita sementara ya. Yang penting untuk kebutuhan hidup Anda dulu terpenuhi. Kalau soal hari ini
Anda terjebak di kredit pintar dan rupiah cepat, kalau untuk resikonya itu sudah jelas. Palingan nanti data kita masuk ke dalam pusat data fintech lending ya. Di situ untuk kedepannya kita untuk meminjam di aplikasi lainnya mungkin sudah susah. Ya itu nggak ada masalah. Habis itu nanti kita akan dihadapkan dengan debt collector. Debt collector ini berbagai versi nih, ada yang via WA, via telepon, bahkan ada yang kunjungan ke rumah. Tapi itu bukan menjadi hal yang satu yang menakutkan bagi Anda. Walaupun Anda tidak ada uang, walaupun keadaan tidak mampu, yang penting pemikiran Anda masih normal-normal saja. Ya. Dan ketika Anda berkomunikasi dengan debt collector, kalau mampu nih ya, kalau mampu Anda berkomunikasi dengan debt collector, jelaskan fakta yang terjadi. Kalau debt collectornya ngerti, syukur. Kalau nggak mengerti, terserah mereka. Yang penting kita terima keadaan saat ini, yakin buat kedepannya kita harus memperbaiki hidup tanpa berkecimpung lagi dengan dunia online. Ya, ini buat teman-teman ini perlu disematkan. Yang penting jangan memikirkan resiko-resiko yang fatal menurut versi pemikiran Anda. Sebenarnya itu nggak ada. Ya, yang jelas untuk segi pinjol, apalagi kelasnya kredit pintar dan rupiah cepat, itu kan sudah di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia, dan itu wajib menagih 90 hari pun berlaku. Setelah itu data diserahkan ke Otoritas Jasa Keuangan. Ya, jadi nggak ada cerita nanti penjara lah, pidana lah, ini segala macam. Jangan sampai ada pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Kalau bisa kita optimis saja untuk kedepannya, jangan menjadi orang yang pesimis, yang selalu memikirkan hal-hal yang banget. Posisi Anda saat ini keterpurukan dan mental Anda sudah down banget, sudah tidak mampu lagi, sudah tidak sanggup lagi. Yang penting jangan sampai gali lagi ke tempat lain, apapun alasannya. Ya, jangan sampai Anda gali lagi ke tempat lain. Tahan di 2 aplikasi ini. Jangan sampai 2 aplikasi ini menjadi 10 aplikasi. Karena gali lubang tutup lubang, kesempatan Anda besar ini, apalagi Anda terjebak di 2 pinjol yang legal. Nanti ada juga jasa-jasa lainnya, Anda jangan sampai terpengaruh. Dan jangan sampai menyerahkan data Anda dengan orang yang tidak Anda kenal. Takutnya nanti data Anda disalahgunakan ya. Sisanya Anda boleh bergabung di dalam grup WhatsApp saya nanti. Kita berkomunikasi lebih detail. Anda tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel saya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. WhatsApp.